Di malam yang sunyi, Anthony, seorang pembuat film independen, sedang berbincang dengan temannya. Temannya menceritakan kisah tentang seorang wanita yang menemukan kotak sepatu berisi uang dan catatan dari ibunya yang telah meninggal. Dalam cerita itu, wanita tersebut dihilangkan nyawanya demi mendapatkan harta tersebut. Kemudian setelah itu, mobilnya bersama tubuh gadis itu yang sudah tak bernyawa dibawa oleh teman pelaku untuk kemudian tubuh itu dibuang dari jembatan, sementara mobilnya ditinggalkan untuk menciptakan kesan bahwa itu adalah kasus penghilangan nyawa diri sendiri. Ia memberitahu Anthony tentang cerita itu karena berpikir itu bisa menjadi alur cerita yang menarik untuk sebuah film yang bisa mereka garap bersama. Anthony yang biasa mendengarkan ide-ide cerita horor, awalnya menganggapnya hanya obrolan biasa dan melanjutkan perjalanan ke Brooklyn untuk menggarap proyek filmnya. Namun beberapa minggu kemudian, saat ia kembali, ia mendengar tentang hilangnya seorang gadis di daerah itu. Rincian kasus tersebut sangat mirip dengan cerita yang disampaikan temannya dan rasa panik mulai merayap dalam dirinya. Pada pagi yang cerah, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2016, seorang pengemudi Uber sedang melaju di jembatan rute 35 yang melintasi Sungai Sac di Belmar, New Jersey. Saat itu suasana sekitar masih sepi dan udara segar menyelimuti jalan raya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah mobil yang terparkir aneh di tengah jembatan tanpa ada pengemudi yang terlihat. Mobil tersebut tampak seperti terhenti secara mendadak, seolah-olah ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Karena lokasi tersebut sangat tidak biasa untuk meninggalkan mobil, pengemudi Uber merasa curiga dan segera berhenti untuk memeriksa keadaan. Melihat bahwa tidak ada tanda-tanda pengemudi, dia merasa khawatir dan langsung menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Setibanya polisi di lokasi, mereka menemukan mobil itu tidak terkunci dan kunci masih terpasang di kontak mobil. Pemandangan yang mereka temui segera mengarah pada dugaan kasus penghilangan nyawa sendiri dengan melompat dari jembatan. Setelah memeriksa plat mobil, polisi menemukan bahwa mobil tersebut milik Lillian Stan, seorang wanita berusia 96 tahun. Namun tidak lama setelahnya, mereka menemukan Lillian di rumahnya dalam keadaan sehat dan aman. Lillian mengungkapkan bahwa cucunya yang berusia 19 tahun, Sarah, sering menggunakan mobil tersebut dan memintanya sehari sebelumnya. Polisi berusaha membangun garis waktu, menghubungi teman-teman Sarah dengan harapan dapat menemukan dia dalam keadaan hidup dan sehat. Mereka berbicara dengan sahabat masa kecil Sarah yang terakhir kali melihatnya pada tanggal 2 Desember. Sahabatnya mengatakan bahwa mereka menghabiskan hari itu bersama, pergi ke Taco Bell untuk makan siang dan sekedar nongkrong. Dia tidak tahu bagaimana mobil bisa berakhir di jembatan itu dan tidak mendengar kabar dari Sarah sejak sore hari. Mereka menghabiskan waktu bersama. Pencarian besar-besaran dimulai di Sac River Inlet, tetapi para penyelam tidak menemukan apapun. Polisi kembali menginterogasi orang-orang terakhir bersama Sarah, termasuk seorang teman lama yang sempat berbicara tentang kemungkinan besar Sarah merasa tertekan dengan teori bahwa dia mungkin melompat karena perasaan terisolasi dan rasa kehilangan setelah ibunya meninggal. Namun penyataan itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Petugas terus berusaha mencari bukti-bukti dan mewawancarai saksi-saksi baru, namun sepertinya kasus ini menemui jalan buntu. Tidak ada petunjuk jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Semua usaha penyelidikan tampak sia-sia dan sebuah kepingan puzzle yang bisa memecahkan kasus ini masih belum mereka temukan. Namun, kepingan tersebut kini sedang berkecamuk dalam kepala seorang pria, menghantui pikirannya dengan rasa cemas yang tak bisa ia singkirkan. Malam itu, Anthony duduk sendirian di ruang tamunya yang sepi, hanya diterangi cahaya lampu meja yang redup. Pikirannya terus teringat pada percakapan sebulan lalu, sebuah cerita yang awalnya hanya terdengar seperti ide film horor biasa, tapi kini terasa semakin nyata dan mengganggu.
Semakin ia pikirkan, semakin banyak kesamaan antara cerita itu dan kejadian yang baru saja terjadi. Ia merasa cemas dan bingung, hingga akhirnya kelelahan membuatnya tertidur dengan pikiran yang masih kacau. Pagi yang dingin datang, dan sambil memegang secangkir kopi, Anthony mencoba menenangkan pikirannya. Namun setiap kali ia berusaha mengalihkan perhatian, pikirannya selalu kembali pada cerita temannya tentang Sarah, kotak sepatu berisi uang, dan catatan dari ibu yang sudah meninggal. Ketegangan semakin meningkat saat hujan turun deras di luar. Perasaan cemas yang semakin kuat membuat Anthony sadar bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Meskipun tidak ada bukti yang jelas dan meskipun perasaannya mungkin berlebihan, ia merasa harus melaporkan semua ini. Semua yang ia dengar terasa lebih dari sekedar kebetulan. Tanpa tahu apakah penyelidikan sudah dimulai atau apakah ia hanya merasa paranoid, Anthony akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Jalanan sepi dan basah karena hujan dan ketegangan di dadanya semakin terasa. Setibanya di kantor polisi, ia merasa ragu. Ia khawatir jika laporan ini tidak berarti apa-apa dan hanya akan dianggap sebagai kekhawatirannya semata. Namun perasaan cemas itu terlalu besar untuk diabaikan. Di meja resepsionis, seorang petugas polisi yang sedang sibuk mengangkat pandangannya. Dengan ekspresi datar, petugas itu bertanya apakah bisa membantu. Anthony menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Suaranya sedikit bergetar saat mulai melaporkan bahwa ia mungkin punya petunjuk mengenai kasus gadis yang hilang di Belmar. Petugas itu menatap Anthony dengan serius, segera menyadari pentingnya informasi yang disampaikan. Tanpa ragu ia langsung memanggil detektif yang menangani kasus tersebut. Anthony merasa sedikit lega meskipun kata-katanya masih terdengar aneh di telinganya sendiri. Ia mulai bercerita bahwa beberapa minggu lalu ia mendengar ide cerita untuk film dari temannya mengenai seorang gadis yang menemukan kotak sepatu berisi uang warisan dan catatan dari ibunya yang sudah meninggal. Lalu ia melanjutkan, temannya berkata kalau gadis itu dihilangkan nyawanya demi harta tersebut. Tubuhnya dibuang dari jembatan dan mobilnya ditinggalkan untuk menciptakan kesan kasus penghilangan nyawa sendiri. Ia mengatakan bahwa cerita itu awalnya hanya tampak seperti ide cerita horor biasa, namun kini terasa semakin menyeramkan dan nyata. Anthony kemudian mengungkapkan bahwa meskipun ia tahu hal itu mungkin terdengar tidak masuk akal, ia merasa bahwa cerita tersebut bukan hanya sebuah cerita belaka. Ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terlibat dalam kejadian tersebut. Penyidik yang mendengar cerita Anthony mulai menyadari adanya kesamaan antara ceritanya dan rincian baru dalam kasus hilangnya Sarah. Meskipun tampak bukti yang jelas, laporan itu membuka jalan bagi terungkapnya misteri yang lebih gelap di balik kasus tersebut. Setelah Anthony menyampaikan cerita yang mengganggunya, penyidik mulai mencatat dan bertanya lebih lanjut dari mana dia mendapatkan informasi tersebut. Anthony menjelaskan bahwa dia mendengarnya dari seorang teman bernama Liam. Begitu nama itu disebutkan, ekspresi penyidik yang sedang berbicara berubah. Mereka saling bertukar pandang dan salah satu dari mereka segera menyebutkan nama Liam McAtasney. Ternyata Liam adalah teman lama Sarah yang beberapa waktu lalu mereka ambil keterangannya dan orang terakhir yang melihatnya sebelum dia hilang. Begitu mereka menerima informasi itu, rasa lega langsung terasa. Mereka merasa akhirnya menemukan jalan terang untuk memecahkan misteri yang telah berlarut-larut ini. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik menemukan adanya keterkaitan yang sangat jelas antara cerita yang disampaikan Anthony dan kasus hilangnya Sarah. Namun meskipun cerita itu memberikan petunjuk yang signifikan, yang mereka perlukan sekarang adalah bukti konkret yang bisa dijadikan dasar untuk menangkap tersangka. Mereka tahu untuk melangkah lebih jauh, mereka harus mendapatkan pengakuan langsung dari pelaku. Polisi kemudian memutuskan untuk mengambil langkah beresiko, menyadap percakapan antara Anthony dan Liam, berharap bisa mendapatkan pengakuan atau setidaknya bukti tambahan yang bisa menguatkan kasus mereka. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan, karena ini bisa menjadi titik balik yang menentukan dalam penyelidikan mereka. Anthony setuju untuk membantu para penyidik dengan mengenakan penyadap dan mengatur pertemuan dengan Liam.
Rencananya adalah membuat dia berbicara tentang apa yang telah terjadi pada Sarah, sementara polisi menyadapnya. Sementara itu ternyata situasi juga memanas bagi Liam dan dia merasa para penyelidik mengincarnya. Namun terlepas dari kecurigaannya, egonya mengalahkannya dan dia tetap setuju untuk bertemu dengan Anthony. Segera setelah memasuki mobil Anthony, Liam tanpa basa-basi bertanya apakah dia bisa memeriksa dirinya untuk mencari kabel. Anthony setuju tanpa ragu, meskipun ia tahu alat perekam itu dengan cerdas telah disembunyikan oleh petugas di sistem radio mobil, bukan di tubuhnya. Polisi sudah memperkirakan bahwa Liam mungkin akan curiga. Setelah memeriksa tubuh Anthony dan tidak menemukan apa-apa, Liam tampak merasa lega. Anthony yang merasa ada kaitan antara kisah yang diceritakan Liam dengan kasus hilangnya seorang gadis bernama Sarah, akhirnya bertanya tentang kesamaan antara keduanya. Dia mengungkapkan bahwa apa yang Liam ceritakan terdengar sangat mirip dengan rincian kasus tersebut dan penasaran apakah ada hubungan antara cerita itu dengan hilangnya Sarah. Liam terdiam sejenak, seolah berpikir, lalu perlahan mulai membuka mulutnya. Selama lebih dari 30 menit, Liam dengan sangat rinci menjelaskan bagaimana dia menghilangkan nyawa Sarah. Dia bahkan mengungkapkan betapa dia mengatur setiap langkah dengan cermat, termasuk memanipulasi waktu hingga detik-detik terakhir untuk memastikan dirinya tetap terlihat pergi ke kantor dan memiliki alibi yang kuat. Yang mengejutkan, dia mengatakan kepada Anthony bahwa ia mengira akan mendapatkan antara 50 hingga 100 ribu dolar dari uang yang ditemukan Sarah. Namun yang ada hanya 25 ribu dolar dan lebih dari setengahnya sudah digunakan Sarah, menyisakan sekitar 9 atau 10 ribu dolar dalam uang kertas tua yang akan menimbulkan kecurigaan jika dia mencoba menggantinya di bank. Liam merasa sia-sia telah menghilangkan nyawa Sarah dan tidak mendapatkan apa-apa. Saat mengakhiri percakapan, Liam tidak terlihat terganggu dan mengatakan bahwa dia tidak merasa ada yang berbeda, hanya saja dia tidak terlalu memikirkannya. Sebelum keluar dari mobil, Liam membagikan beberapa detail terakhir yang mengerikan tentang kejadian tersebut. Dia memberitahu Anthony bahwa saat itu Sarah sempat ketakutan hingga mengompol dan memohon agar nyawanya tidak diambil, lalu semuanya berakhir. Liam juga menjelaskan bahwa perencanaan kejadian itu memakan waktu 6 bulan, namun pelaksanaannya hanya berlangsung beberapa menit. Setelah mendengar pengakuan Liam, petugas terlihat terkejut namun tetap tenang, menahan ekspresi mereka agar tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Mereka tahu ini adalah momen penting dalam penyelidikan. Keesokan paginya pada tanggal 1 Februari 2017, Liam dan Preston akhirnya ditangkap. Inilah kemudian yang terjadi selama proses persidangan. Pengacara Liam mencoba berargumen bahwa rekaman percakapan di dalam mobil Anthony adalah pengakuan palsu, tetapi tidak berhasil karena intinya adalah Liam telah menghilangkan nyawa sahabat masa kecilnya karena uang dan sama sekali tidak merasa menyesal. Juri tidak mengalami kesulitan untuk memutuskan bahwa dia bersalah. Pada tanggal 7 Februari 2019, Liam dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia dinyatakan bersalah atas semua 7 dakwaan, termasuk penghilangan nyawa tingkat pertama, merusak barang bukti konspirasi, dan menodai jasad manusia. Preston Taylor yang bukan hanya teman sekamar Liam di sekolah, tapi juga teman kencan Sarah saat mereka masih muda, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Ternyata dia adalah teman dalam cerita plot film Liam yang mengemudikan mobil pelarian. Dia didakwa karena menghalangi penangkapan, perampokan, dan menodai jasad manusia. Selama kesaksiannya, Preston bersaksi bahwa dia mengaku membantu Liam membuang tubuh Sarah dari jembatan untuk mendapatkan uang sebesar 3.000 dolar. Kesaksiannya terhadap Liam ditukar dengan pengurangan hukuman. Sampai hari ini, jenazah Sarah masih belum ditemukan dan sampai hari ini Ibu Liam percaya bahwa Liam tidak bersalah dan bahwa dia mengarang seluruh cerita untuk terlihat keren di hadapan Anthony karena iri dengan karir Anthony di industri film.